Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiana, NIM 202001445 dari kelas A. Saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan aplikasi Windows. Yang pertama adalah analisa. Dari soal disebutkan bahwa ketika kita menjadi seorang programmer, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk administrasi sekolah. Aplikasi ini akan digunakan untuk mendata siswa. Datanya berupa nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat siswa, dan kelas. Selain itu, harus mampu mencetak file yang berisi data serta nama dari wali kelas siswa tersebut. Kemudian, analisis yang saya buat di sini bahwa aplikasi ini adalah aplikasi administrasi sekolah. Kemudian, kata mendata siswa ini artinya kita akan menginput data. Kemudian, menyimpan data siswa berupa nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin siswa, alamat siswa, dan juga kelas. Karena terdapat beberapa kolom, sehingga lebih baik jika menggunakan array 2 dimensi yang berbentuk string. Karena di sini kita akan menampilkan nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, hingga kelasnya itu dalam bentuk semacam seperti tabel. Kemudian data siswa tadi ketika dalam sebuah variabel itu, maka di pseudocode akan berbentuk karakter kayak nama siswa, alamat siswa, jenis kelamin, dan juga kelas. Namun, untuk nomor induk siswa karena dia berupa angka, maka untuk variabelnya disebut dengan numerik. Kemudian, di sini saya juga menambahkan variabel wali kelas dengan berbentuk karakter. Setelah itu, saya juga menambahkan variabel baru untuk mendata berapa jumlah siswa yang ingin dimasukkan datanya, yaitu numerik n jumlah karena berupa angka. Kemudian di sini, karena kita diminta untuk mencetak file berisi data dan nama wali kelas, maka akan menggunakan stream writer. Hal yang paling pertama dilakukan adalah bahwa kita diminta untuk membuat atau mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Kemudian setelah mendeklarasikan, kita akan menampilkan dan juga menerima inputan dari wali kelas ataupun guru yang memasukkan data tersebut. Setelah itu, memasukkan data-data siswa yang diminta tadi berupa nama, nomor induk, jenis kelamin, alamat, serta kelasnya. Setelah itu, baru mencetak file beserta dengan nama wali kelas tersebut. Adapun untuk pseudocode-nya, yang pertama adalah saya di sini memulai dengan begin, kemudian mendeklarasikan variabel. Di sini ada variabel karakter C wali kelas, kemudian C data, kemudian numerik n jumlah yang yaitu variabel untuk menghitung berapa jumlah data yang kita ingin masukkan. Kemudian memasukkan untuk pseudocode ini adalah try, itu untuk memulai bagian stream writer. Setelah itu kita begin lagi. Setelah itu ada display pendataan siswa, display jumlah data siswa yang ingin ditambahkan. Display ini saya tambahkan untuk menampilkan kalimat dari pendataan siswa, juga kalimat dari jumlah data yang ingin ditambahkan. Kemudian accept n jumlah. Di sini saya menambahkannya karena untuk menerima angka ataupun data yang dimasukkan dari pseudocode di atasnya. Misalnya jumlah data yang ingin ditambahkan itu 2. Kemudian data 2 itu tersebut diterima dan juga dimasukkan ke dalam variabel n jumlah. Setelah itu, membuat sebuah alur berupa string dengan lingkungan itu berada atau dengan mendapatkan foldernya atau dengan mendapatkan jalur foldernya. Itu berada di lingkungan special folder atau berada di folder spesial dengan nama my document. Jadi, file dari mencetaknya itu akan tersimpan di bagian my document. Kemudian saya membuat objek baru dari stream writer dengan nama sw. Untuk jalurnya itu dengan dikombinasikan. Kemudian di sini saya langsung menuliskan nama file yang akan tersimpan di file dokumen atau di folder dokumen tadi, yaitu data siswa SMK TI Bulukumba dengan ekstensi txt atau akan tersimpan dalam bentuk teks. Kemudian saya tambahkan display garis miring n untuk memberikan satu baris kosong di dalam pseudocode-nya. Setelah itu,
display masukkan nama wali kelas ini untuk memasukkan siapa nama wali kelasnya itu. Setelah itu, ketika telah menginput data, maka akan diterima dan dimasukkan ke dalam variabel wali kelas. Setelah itu saya membuat sebuah dua array dua dimensi. Maksud saya membuat sebuah array dua dimensi yaitu berbentuk string. Namanya adalah str array. Kemudian int jumlah 5, bahwa di sini untuk parameternya itu adalah integer, kemudian jumlah ini tadi itu adalah jumlah data yang ingin kita tambahkan sebagai barisnya, kemudian 5 ini sebagai parameter kolomnya. Lalu menggunakan perulangan for untuk menginput datanya, di mana dia bertipe integer atau angka, kemudian barisnya itu dimulai atau nilai awalnya adalah 0, kemudian akan mengulang atau akan melakukan perulangan itu sampai angka dari barisnya itu kurang dari jumlah. Kemudian baris itu akan selalu bertambah 1 setiap kali perulangannya. Kemudian begin, memulai lagi, lalu menggunakan perulangan for juga untuk menginput data di bagian kolom, di mana dia bertipe integer juga, kemudian untuk kolomnya itu bernilai awal 0, kemudian akan melakukan perulangan sampai angka atau nilai dari kolom itu kurang dari jumlah, dan kolomnya ini akan selalu bertambah setiap kali perulangan. Lalu akan memulai lagi untuk membuat sebuah statement di sini. Saya menggunakan nested if untuk pengambilan keputusannya. If kolom sama dengan 0, artinya jika kolom itu bernilai sama dengan 0, maka dia akan menjalankan fungsi ini atau perintah ini, yaitu display masukkan nama siswa, atau akan menampilkan masukkan nama siswa ini. Kemudian akan disimpan dalam array itu di bagian barisnya, kemudian di bagian kolomnya juga. Setelah itu kita end untuk mengakhiri perintah dari if kolom sama dengan 1. Lalu else if kolom sama dengan 2. Jika kolomnya itu sama dengan 1, maka dia akan menampilkan masukkan nomor induk siswa lalu disimpan dalam array. Lalu jika kolomnya itu sama dengan 2, maka akan menampilkan masukkan jenis kelamin dan disimpan dalam array juga. Jika nilainya sama dengan 3, maka akan menampilkan masukkan alamat dan disimpan dalam array. Jika kolomnya sama dengan 4 atau nilai dari kolom itu sama dengan 4, maka akan menampilkan masukkan nama siswa dan disimpan dalam array juga. Dan yang terakhir, jika bernilai lain, maka itu akan menampilkan display masukkan kelas. Maka dari itu, tadi di atas untuk kolomnya saya telah menetapkan bahwa kolomnya itu bernilai 5, sehingga dia hanya mengulang sampai 5 kali. Jadi untuk datanya itu hanya nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat, dan nama siswa. Sehingga perulangannya terjadi ketika kurang dari 5. Kemudian saya end untuk bagian nested if-nya tadi, kemudian saya end juga untuk bagian perulangan for kolom, dan saya end juga untuk bagian perulangan baris. Setelah itu mencetak data. Nah, di sini display garis datar, kemudian display data siswa SMKTI Bulukumba, lalu display garis datar juga. Display ini untuk menampilkan data ataupun kalimat yang ada di dalam kurung tadi. Maksud saya ada di dalam tanda strip ini. Kemudian display atau menampilkan itu berupa string atau berupa karakter wali kelas, kemudian ditambahkan dengan C wali kelas. Di sini dia akan tampil wali kelas, kemudian sama dengan nama dari wali kelas yang kita inputkan di atas tadi. Kemudian menggunakan sw.display untuk menampilkan ke dalam stream writer, yaitu nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat, dan kelasnya. Untuk menuliskannya dalam stream writer itu, saya menggunakan perulangan for lagi, di mana barisnya tetap dengan
nilai awal 0, kemudian barisnya itu kurang dari jumlah, nilai barisnya kurang dari jumlah, kemudian akan bertambah 1. Kemudian memulai lagi supaya dia melakukan perulangan for juga untuk bagian kolomnya dengan nilai awal 0, kemudian kolomnya kurang dari jumlah saat perulangan, dan setiap perulangannya akan bertambah nilai 1. Lalu, dia akan memulai lagi dan menampilkan string array berupa baris dan kolom. Jadi, dari dua perulangan for, baris dan juga kolom ini akan menampilkan baris-baris dan kolom yang telah kita inputkan di atas tadi. Setelah itu n untuk bagian for kolom, kemudian n lagi untuk bagian for baris. Setelah itu, untuk sw.close ini untuk menghentikan atau menyelesaikan dari stream writer tadi. Kemudian n. Setelah itu ada catch exception e. Ini untuk menampilkan pesan kesalahan, misalnya ketika ada data yang tidak ditemukan, ataupun data invalid, ataupun data itu tidak berhasil untuk dicetak. Kemudian begin display exception e message. Ini untuk pengecualian dan juga ditambahkan dengan pesan kesalahan. Kemudian n, kemudian tambahkan finally ketika itu berhasil. Begin memulai untuk statementnya apa, itu bahwa dia akan menampilkan penambahan data itu selesai. Kemudian n untuk bagian finally, n juga untuk bagian try tadi, dan n terakhir ini untuk menutup bagian pseudocode-nya atau menyelesaikan perintah-perintahnya. Baik, untuk kode yang tersendiri itu di sini dengan namespace USPAW soal 1, kemudian saya mengedit di bagian kelas program dengan begin memulai, kemudian mendeklarasikan variabel wali dengan tipe data string untuk menyimpan kalimat, yaitu string wali. Kemudian int jumlah ini untuk mendeklarasikan variabel jumlah dengan tipe data integer. Kalau di pseudocode tadi itu numerik n jumlah, maka di bagian codingannya itu berbentuk int jumlah. Kemudian try untuk memulai bagian stream writer, begin. Kemudian yang pertama adalah menampilkan tulisan pendataan siswa SMK TI Bulukumba dengan menggunakan console.writeLine, sehingga ada jeda spasi ketika menggunakan console.writeLine. Kemudian untuk menampilkan baris kosong ini yaitu console.writeLine tanpa ada string yang dituliskan. Kemudian saya membuat console.write jumlah data yang ingin ditambahkan ini untuk menuliskan jumlah data yang ingin ditambahkan. Nah, karena ini berbentuk write, artinya saya bisa memasukkan datanya, misalnya data berupa angka. Nah, dari deklarasi variabel integer tadi yaitu jumlah, ketika kita memasukkan 2 di sini, maka dia akan masuk ke variabel jumlah, lalu dikonversikan ke integer 32 bit, itu kemudian console.writeLine atau terbaca. Kemudian saya mendeklarasikan string untuk menyimpan file itu di drive C, khususnya di bagian my document. Lalu saya melewatkan folder dan nama file itu untuk menyimpannya di data drive C tadi, dengan membuat objek baru stream writer bernama sw, kemudian dengan jalurnya itu dengan dikombinasi, di mana untuk jalurnya sendiri saya telah mengatur agar namanya itu data siswa SMK TI Bulukumba .txt atau berbentuk teks, dan akan tersimpan dalam bentuk notepad, satu file notepad di bagian folder my document drive C. Kemudian console.writeLine untuk menampilkan baris kosong sehingga ada jeda untuk baris selanjutnya. Lalu saya membuat console.write nama wali kelas itu untuk menuliskan nama wali kelasnya, sehingga di bagian ini itu kita bisa memasukkan data. Kemudian wali sama dengan console.writeLine. Kita memasukkan data yang kita masukkan tadi berupa string itu ke dalam variabel wali. Kemudian membuat satu baris kosong lagi. Lalu saya mendeklarasikan array 2 dimensi dengan tipe data string di sini. Kemudian dengan nama strArray,
Lalu untuk barisnya itu dia sesuai dengan berapa jumlah data yang ingin kita tambahkan tadi. Kemudian untuk kolomnya ini saya set nilainya 5. Kemudian saya menggunakan perulangan for ini untuk menginput data. Untuk menginput data di bagian baris dengan nilai awal adalah 0, kemudian perulangannya itu akan mengulang terus-menerus sampai bagian barisnya itu kurang dari jumlah. Ketika di bagian jumlah saya masukkan 3, maka dia akan mengulang sampai mulai dari 0, 1, 2. Nah, berarti itu 2 sudah kurang dari bagian jumlah ini. Atau untuk 3 itu tidak bisa lagi. Kemudian untuk barisnya ini akan bertambah 1 setiap kali dilakukan perulangan. Lalu saya juga menggunakan perulangan for untuk bagian kolom dengan nilai awal 0, kemudian untuk kolomnya itu karena di array kita mau mulai dari indeks 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sehingga itu ada 5 data yang saya tambahkan. Kemudian sama seperti tadi bahwa untuk kolomnya ini akan bertambah 1 setiap kali dilakukan perulangan. Selanjutnya saya menggunakan perintah nested if untuk mengisi dan membaca nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat, dan kelas, kemudian disimpan dalam array 2 dimensi yang telah saya buat di atas tadi. Nah, jika kolomnya itu sama dengan 0, kemudian saya memasukkan di sini console.write, masukkan nama siswa, sehingga kita bisa memasukkan data berupa string di sini, kemudian disimpan dalam str array bagian baris dan kolomnya. Kemudian else if kolom sama dengan 1. Perbedaan dari pseudocode tadi itu untuk nested if-nya dia hanya satu angka, hanya satu sama dengan, tanda sama dengan, namun untuk di sysub sendiri itu else if, kemudian kolom sama dengan atau double sama dengan. Kemudian else if kolom sama dengan 1 itu maka akan menampilkan masukkan nomor induk siswa, sama seperti tadi dia akan atau kita bisa untuk menginputkan data di sini dan juga menyimpannya dalam array 2 dimensi. Jika datanya itu bernilai 2, maka di sini akan menampilkan console.write, masukkan jenis kelamin, kemudian akan disimpan dalam string array. Nah, jika datanya itu sama dengan 3, maka akan menampilkan masukan alamat dan disimpan dalam string array. Kemudian jika nilainya bernilai lain, maka itu akan menampilkan masukan alasal kelas, lalu disimpan ke dalam string array tadi. Selanjutnya, untuk mencetak data tulisan itu ke dalam bentuk teks, ini saya menggunakan SW atau objek dari streamwriter tadi, kemudian .writeLine. Ini perbedaannya bahwa ketika menggunakan console.writeLine tadi itu akan menampilkan di konsol, akan tetapi jika menggunakan sw.writeLine ini akan menampilkannya atau akan mencetaknya dalam bentuk teks. Kemudian sw.writeLine garis datar, sw.writeLine data siswa SMKT Ibu Lukumba, dan sw.writeLine garis datar tadi ini untuk mencetak data seperti ini. Jadi mencetak data yang seperti pada dalam tanda strip 2 ini. Kemudian sw.writeLine untuk menampilkan kata wali kelas, kemudian sama dengan, kemudian ditambahkan dengan data yang telah kita tambahkan pada variabel wali tadi. Misalnya di variabel wali tadi ini saya menambahkan data Fitri, maka yang akan muncul adalah wali kelas titik 2 Fitri. Kemudian sw.writeLine untuk memberikan satu garis kosong atau satu jeda baris di bagian teksnya. Kemudian sw.writeLine di sini untuk saya menuliskan nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat, dan kelas itu sebagai judul dari kolom-kolomnya. Nah, untuk menampilkan perulangan itu dan mencetak array-nya, untuk mencetak array-nya itu kita menggunakan perulangan. Saya di sini memilih perulangan for, sama seperti tadi ketika kita ingin menampilkan datanya di konsol. Di sini kita juga
Sama untuk menggunakan pulangan for di bagian baris dan bagian kolom. Perbedaannya hanya di bagian penggunaan konsol dan penggunaan SW untuk menampilkan datanya ini. Kemudian ada catch exception. Ini untuk menampilkan pesan peringatan ataupun perhatian di bagian konsol, dan juga di bagian finally ini ketika data berhasil ditambahkan, kemudian ketika tidak ada data yang invalid atau tidak ada data yang tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan bahwa penambahan data ini selesai. Jika dijalankan, itu di sini kita akan memasukkan jumlah data yang ditambahkan, misalnya 2, kemudian nama wali kelasnya itu Murniati misalnya, kemudian masukkan nama siswa itu Fitri, nomor induk siswa 20200, jenis kelamin perempuan, kemudian alamatnya Jalan Raja Wali. Kemudian masukkan asal kelas berasal dari kelas A. Nah, di sini berjalan perulangannya itu karena kita ingin menambahkan 2 data, maka untuk opsi-opsi ini akan tampil 2 kali. Nama siswa lagi, misalnya Alfiana. Kemudian jenis kelamin, alamat, kemudian kelas. Nah, di bagian ini tampil bahwa exception tadi, yaitu penambahan data selesai. Jadi ketika data itu berjalan atau tercetak dengan baik, maka akan menampilkan pesan yang saya tuliskan tadi di bagian coding. Nah, ini adalah tampilan ketika saya telah selesai untuk debugging tadi, yaitu akan muncul garis datar, kemudian data siswa, garis datar lagi. Nah, di sini sudah tercetak nama wali kelasnya, kemudian nama siswanya, nomor induk siswa, jenis kelamin, kemudian alamat, dan juga kelas. Selanjutnya untuk unit test, di sini saya membuat objek baru dari kelas program yang bernama program. Kemudian di sini saya memilih collection assert r equal. Jadi saya membandingkan 2 string array yang bernama string arr dan juga array output. Nah, jika data yang kita masukkan di bagian arr ini atau r ini sama dengan data yang dimasukkan pada array output, maka dia akan bernilai benar. Kemudian ketika dites, lalu pilih run all test, nah di sini itu bernilai atau error karena ada data yang tidak sesuai. Misalnya di sini kita tuliskan Ana, nah di sini kita tuliskan Ani, maka dia akan bernilai error. Kemudian ketika saya sudah ubah, lalu menjalankan tes lagi, nah di sini sudah bernilai benar atau sudah melewati tes, passed tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya membuat dokumentasi produknya. Yang pertama adalah saya menspesifikasikan atau memilih folder spesifik di mana codingan itu berada. Di sini saya menyimpannya di bagian user, kemudian PSC, dia ada di bagian repos. Kemudian saya pilih di sini untuk soal nomor 1 itu namanya UAS-PAW. Setelah itu di bagian topik project, di sini saya mengisi project name-nya atau nama project-nya itu aplikasi administrasi SMKTI. Kemudian untuk project sinopsisnya, saya memberikan deskripsi bahwa aplikasi administrasi SMKTI Bulukumba pendataan siswa tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk
versi projectnya ini saya menambahkan 1.0. Kemudian untuk logo, di sini saya menambahkan logo, dan ini bersifat opsional. Di sini untuk logonya dengan ekstensi icon. Kemudian di bagian destination directory, saya memilih folder di mana saya akan menyimpan file tersebut. Saya akan menyimpannya di bagian folder dokumentasi, misalnya di sini. Saya pilih. Kemudian next. Nah, ini akan berpindah ke topik mode. Di sini untuk ekstraksi modenya atau mode extraction-nya itu saya memilih all entities atau semua entitas. Nah, di sini untuk memilih bahasa pemrograman yang optimize untuk hasilnya itu karena menggunakan C#, maka memilih optimize for Java or C# output. Kemudian next, di sini ada dua jenis untuk format keluarannya, ada berbentuk HTML, kemudian latex, kemudian bisa juga untuk main page, RTV, XML, dan juga docbook. Di sini saya hanya memilih untuk output formatnya itu berbentuk HTML. Kemudian next akan berpindah ke topik diagram. Nah, di sini ini diagram untuk generate, itu saya memilih use tool from the graphics page. Kemudian saya centang untuk memanggil grafiknya, kemudian memanggil oleh grafiknya. Setelah itu saya pindah ke bagian export, memilih topik dot. Mencentang bahwa ini berbentuk kelas diagram. Kemudian di bagian sini itu adalah color graph, dan color graph itu sesuai dengan karena kita telah mencentang tadi di awal, maka di sini sudah otomatis berubah. Kemudian sudah next. Setelah itu di sini kita akan menjalankan Doxygen-nya. Ketika menjalankan Doxygen-nya ini, maka secara otomatis dia akan membuat folder baru di bagian dokumen. Kemudian run Doxygen. Di sini menunggu beberapa saat ketika statusnya running. Nah, di sini terlihat bahwa Doxygen has finished. Kemudian untuk mencari file tadi, saya menyimpan untuk alurnya itu tersimpan di bagian dokumentasi. Nah, di sini ada folder baru yang berbentuk HTML. Kemudian di sini adalah file-file HTML yang ada. Nah, di sini tadi icon yang telah saya tambahkan. Jadi, dia akan secara otomatis menambahkan icon. Untuk filenya ini ada dua. Yang pertama kelas UASPAW soal 11 program. Kemudian yang kedua adalah program members. Kemudian saya coba buka untuk dokumentasi produknya. Nah, ini tadi icon yang telah kita tambahkan, kemudian namanya itu aplikasi administrasi SNKTI, versionnya 1.0, kemudian di sini adalah sinopsis. Nah, di bagian sini ada main page, page, kemudian di bagian UAS soal PAW. Di sini saya menggunakan main string UAS PAW. Mungkin itu untuk dokumentasi produknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat installernya. Yang pertama adalah memilih build solution.
di sini itu tertulis bahwa build-nya itu 1 sukses, kemudian 0 fail, kemudian 1 up to date, dan 0 atau tidak ada yang di skip. Lalu membuka aplikasi Inno Setup Compiler. Di sini memilih create a new script file using the script wizard. Artinya sudah ada script wizard-nya. Kemudian next, karena ini hanyalah tampilan welcome atau tampilan pembuka. Untuk application name atau nama aplikasinya, di sini saya masukkan aplikasi administrasi SMKTI. Untuk versinya sama, versi 1.0. Untuk publikasi aplikasinya ini saya contohkan misalnya administrasi SMKTI, kemudian di sini administrasi SMKTI, kemudian next. Di sini untuk folder aplikasinya itu nama foldernya nanti aplikasi administrasi SMKTI, kemudian next. Kemudian di bagian mana file tersebut, di bagian mana file execute-nya, saya memilih foldernya. Kemudian memilih bin, debug. Nah, ini adalah file dengan ekstensi X untuk aplikasi. Kemudian menambahkan file, semua file yang ada di sini, kecuali file yang berekstensi aplikasi. Lalu next. Nah, di sini ditampilkan bahwa tipe aplikasinya itu aplikasi administrasi SMKTI file, kemudian ekstensi atau tipe dari ekstensinya itu .myp. Kemudian di sini application shortcut membuat shortcut dengan executable in the start menu program. Ketika dicentang, maka akan membuat shortcut otomatis di bagian start menu program. Kemudian untuk lisensi file, informasi lisensi itu di skip, kemudian lanjut next. Kemudian memilih install mode administratif. Install mode artinya bisa diinstal untuk seluruh pengguna. Kemudian untuk bahasa saya memilih tetap untuk bahasa Inggris. Nah, untuk custom compiler output folder, untuk foldernya nanti itu bernama untuk foldernya itu saya simpan di bagian C. Kemudian saya buat folder baru, ini untuk aplikasi administrasi. Kemudian saya pilih OK. Kemudian untuk custom setup icon file, untuk icon seperti tadi, kemudian next. Di sini untuk setup passwordnya saya kosongkan. Next, finish. Kemudian would you like to compile, artinya kita ingin untuk compile atau merubah untuk menjalankan script tersebut sekarang, saya pilih yes. Nah, karena di sini itu sebelum compiling itu ada script ini, kita bisa menyimpannya. Misalnya saya menyimpan di sini dengan nama script Inno. Nah, setelah tersimpan, kemudian klik run. Nah, ini contohnya karena tadi mencentang untuk langsung menginstal aplikasinya. Kemudian next.
Di sini karena kita centang launch aplikasi administrasi, misalnya kita tampilkan jumlah data yang ingin ditambahkan 2, nama wali kelas itu Fitri, masukkan nama siswa, ini kemudian nama siswa lagi, kemudian masukkan alamat. Nah, setelah itu ketika kita cek di bagian folder dokumen ini ada data siswa SMKTI Bulukumba sesuai dengan data yang telah kita masukkan tadi. Nah, sampai sini sudah jadi bagian aplikasinya. Jika kita cek di bagian lokal disk C atau di drive C, kemudian aplikasi administrasi. Nah, ini adalah scriptnya tadi, kemudian ini adalah folder, ini adalah file aplikasi yang telah kita buat. Ini adalah installernya.